Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Shalom. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh melewati tahun 2020 dan hari ini kita boleh memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Tuhan telah memimpin menyertai kita dan kita percaya Tuhan yang sama akan terus memimpin dan menolong kehidupan kita. Mari kita mengawali tahun yang baru ini dengan beribadah kepada Tuhan. Saya undang semua jemaat bangkit berdiri. Mari kita persiapkan hati pikiran kita. Kita ambil waktu tentu sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita mengawali tahun ini dengan beribadah kepada Tuhan. Kita datang kepadanya dengan penuh syukur. Ketahuilah pada hari ini kita mulai dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Gembalaku,
yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau, yang membimbing aku ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwaku, yang menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaga akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jemaat Tuhan dipersilakan itu kembali. Sepatutnya kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Nya, penyertaan-Nya, dan pertolongan-Nya dalam kehidupan kita. Sepanjang tahun 2020 yang kita lewati, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun ada suka, ada duka, tapi tangan Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Mari kita mengungkapkan syukur kita, kita memuji Dia, meninggikan Dia. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Ya Tuhan, sungguh kami menyadari dan mengakui betapa besarnya kasih-Mu bagi kami. Kasih setia-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan di hari-hari yang boleh kami lewati, Engkau selalu mengasihi kami, menyertai dan memimpin hidup kami. Bahkan kami bersyukur kami boleh melewati tahun 2020. Itu semua karena kasih Tuhan. Terlebih anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Kami yang tadinya harus binasa oleh karena dosa-dosa kami. Namun oleh karena kasih-Mu, Engkau datang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyadari dan mengaku di hadapan-Mu, kami telah gagal meresponi akan kasih-Mu dengan memuliakan Engkau.
Di dalam perjalanan hidup kami menyadari kami masih jauh dari apa yang Engkau inginkan, yang Engkau harapkan dari kami. Kami sering mendukakan hati-Mu, melakukan apa yang tidak Engkau kehendaki, mendukakan hati sesama kami. Dengan kerendahan hati kami datang kepadamu. Ampunilah kami Tuhan, dan sucikanlah kami dari kegagalan keberdosaan kami. Inilah pengakuan kami, inilah seruan hati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bagi kita yang sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilur yang kamu telah sembuh. Mari kita berkomitmen sebagai orang-orang yang telah diampuni untuk mau hidup seturut dan sesuai dengan petunjuk hidup baru pada pagi hari ini dalam Amsal 3 ayat 3 sampai ayatnya yang kelima. Mari kita baca bersama. 2, 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Masa depan, hari esok, sesuatu yang misteri. Tidak ada satu orang pun yang tahu. Tetapi bagi kita orang yang percaya, bukan sesuatu yang menakutkan, tapi kita percaya bahwa Allah yang hidup, Allah yang telah memelihara menyertai hidup kita di tahun-tahun yang kita lewati, Allah yang sanggup juga akan terus memimpin hidup kita. Kita tahu siapa yang memimpin kita, kita tahu siapa yang memimpin hari depan kita. Ialah Allah kita, pencipta alam semesta. Ku tahu siapa yang sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jikalau kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa.
Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh kami bersyukur kepada Tuhan, Tuhan yang hidup, pencipta alam semesta, Tuhan yang juga memelihara menyertai hidup kami, menyelamatkan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh melewati tahun 2020. Berbagai peristiwa kami boleh lihat, kami rasakan, kami alami. Namun di dalam segala keadaan Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Baik di dalam suka maupun duka, dalam susah maupun senang, Allah selalu ada menyertai menopang hidup kami. Hingga saat ini kami boleh memasuki tahun yang baru, 1 Januari 2021. Itu bukan karena kuat hebatnya kami, tetapi itu semata-mata karena pertolongan Tuhan. Dan biarlah di tahun yang baru ini, ya Tuhan, kami terus bersandar padamu, percaya sungguh kepadamu. Sekalipun hari esok tidak ada yang tahu, tetapi kami percaya dengan iman bahwa Allah yang sama, yang telah menyertai memimpin hidup kami di tahun-tahun yang kami lewati, Allah yang sama juga akan terus memimpin, menyertai, dan menopang setiap kehidupan kami di hari esok, bahkan di masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kami segenap umat-Mu terus bersandar padamu, terus memuliakan Engkau dan setia beribadah kepadamu. Karena hanyalah Engkau, ya Tuhan, satu-satunya pribadi, sumber pertolongan, keselamatan kami. Dan kami juga berdoa kepadamu Tuhan, bagi seluruh umat-Mu, khusus jemaat GKT Sulawesi Asia dimanapun berada pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan juga terus memimpin, menyertai di dalam setiap pergumulan-pergumulan hidup. Jika jemaat-Mu dalam sakit penyakit, Tuhan Kau jamah pulihkan, sembuhkan mereka. Bahkan jika dalam keadaan bergumul, ya Tuhan, bergumul di dalam ekonomi, di dalam pekerjaan dan pergumulan-pergumulan yang lain, kami memohon belas kasihan Tuhan memimpin, menolong seluruh jemaat-Mu. Dan supaya seluruh jemaat-Mu terus percaya pada Tuhan, bersandar pada Tuhan, berserah pada Tuhan. Karena Tuhanlah sumber kekuatan dan pertolongan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami dan tidak pernah membiarkan kami. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan juga berkati dan sertai dalam pergumulan bangsa kami saat ini. Kami mohon belas kasihan Tuhan akan menolong bangsa kami di dalam menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang ada. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang campur tangan, menolong dan menyertai bangsa kami. Dan juga berikan hikmah, hati yang takut akan Engkau kepada para pemerintah bangsa kami Indonesia, supaya mereka bisa memimpin dan membawa bangsa kami ke arah yang lebih baik, yang memuliakan Engkau. Secara khusus juga Tuhan kami berdoa untuk wabah pandemi COVID-19 yang juga belum berakhir saat ini. Ya Tuhan, kami percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, tidak ada satupun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan memelihara, melindungi, dan memimpin segenap umat-Mu di muka bumi ini dari wabah ini. Ya Tuhan, jika Engkau berkehendak, biarlah wabah ini, ya Tuhan, bisa berakhir pada waktu yang Engkau kehendaki. Dan kami terus berserah padamu, kami terus percaya padamu bahwa Engkau melindungi, menyertai segenap umat-Mu. Bahkan saudara kami yang saat ini juga bergumul oleh karena wabah ini. Ada yang saat ini bergumul oleh karena usaha, ya Tuhan, gara-gara wabah ini tidak lancar. Dan juga ada yang stres. Kami berdoa, Engkaulah yang akan menolong, memberikan damai sejahtera, sukacita kepada mereka, ya Tuhan. Supaya di tengah, ya Tuhan, situasi yang saat ini, situasi kurang kondusif, kurang baik, tetapi biarlah sukacita dan sejahtera Tuhan senantiasa memenuhi hati dan pikiran segenap umat-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk Sinode GKT. Tuhan juga terus berkati serta hamba-hamba-Mu yang ada di Sinode GKT. Tuhan berikan hikmat dan hati yang takut akan Engkau di dalam memimpin akan GKT, sehingga melalui Sinode GKT ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan, dan pekerjaan Tuhan semakin, ya Tuhan, semakin luas untuk memberitakan akan kabar baik. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Mari kita persiapkan hati pikiran kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, Tuhan yang pegang. Ya Tuhan, kami percaya padamu karena Engkau telah nyata mengasihi setiap kami, menyelamatkan kami, dan terus membimbing mengarahkan kami menjalani kehidupan di tengah dunia ini. Kami percaya firman-Mu benar, ya dan amin. Dan di dalam mengawali tahun 2021 ini, kami rindu di hari pertama ini kami juga menyatakan ketundukan kami kepada Tuhan, pengabdian kami kepada Tuhan, dan kami boleh hidup terus mengandalkan Tuhan di dalam menjalani hari-hari sepanjang 2021 bahkan seterusnya, sampai genap waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, kami mohon Engkau yang menolong setiap kami. Ya Roh Kudus, terangi hati pikiran setiap kami, supaya kami boleh mengerti firman yang kami baca, dengar, dan renungkan. Kami menangkap maksud yang disampaikan oleh Allah, menerimanya, dan setia melaksanakannya. Ya Bapa, lindungilah kami dari si jahat, dari iblis yang penuh dengan tipu dayanya yang menyesatkan itu. Peliharalah kami di dalam kasih karunia-Mu. Kami berserah, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat tahun baru 2021. Ya. Di antara kita tentu sudah berkali-kali memperingati tahun baru seperti ini. Ya, bergantung umur kita berapa. Yang umurnya lebih banyak tentu lebih banyak kali mengalami pergantian tahun. Yang umurnya masih belasan mungkin baru beberapa kali menyadari bahwa ada pergantian tahun di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi pikiran manusia saat melewati pergantian tahun? Menurut Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi pikiran manusia?
ada banyak yang terjadi di masyarakat kita, Bapak Ibu Saudara. Ada orang yang hendak memasuki tahun yang baru, dipenuhi pikirannya dengan rencana-rencana apa yang akan dilakukan di tahun yang baru. Ya, betul ya? Rencana-rencana. Masuk perusahaan-perusahaan itu ya, mereka akan punya planning, akan melakukan ini, melakukan itu, ya buka cabang di sini, di situ dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, itu memang hal yang lumrah terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Tapi ada juga sebagian orang kalau mau melewati pergantian masa tahunnya, itu yang dipikirkan adalah kira-kira apa yang terjadi. Apa yang akan terjadi, maka tidak sedikit ya orang menampilkan atau satu sisi yang lain mencari perkiraan-perkiraan, bahkan ramalan-ramalan apa yang akan terjadi buat saya yang sionya ini di tahun ini, begitu ya. Lagi juga Imlek kan, berapa bulan lagi. Kalau pergantian tahun ini biasanya dihubungkan, wah bintang saya ini di tahun ini bagaimana, ya. Atau yang lebih khusus lagi karena memang suka hal yang demikian, datang kepada seorang yang bisa meramalkan masa depan. Kalau dulu yang terkenal itu ada Mama Lemon ya. Mama Loren ya, itu ya datang ke sana ya, ke orang yang bisa meramalkan, minta petunjuk apa yang baik saya lakukan di tahun baru ya, 1 tahun ke depan itu. Yang tidak sedikit Bapak Ibu Saudara, orang yang walaupun sudah mengaku sebagai seorang Kristen, tapi masih mempercayai hal-hal yang demikian. Contoh ya, oh kamu dalam 1 tahun ke depan ini hindari maisong. Karena apa? Itu bisa ada bawa sial pada kamu. Maka yang terjadi apa? Dalam 1 tahun itu kalau diajari maisong cek alote. Bukan karena dari dulu alot, tapi karena mendengar peramal itu mengatakan begitu, maka ya tahun berjalan itu tidak mau diajak maisong. Karena apa? Takut sial. Ya itulah yang menjadi apa-apa yang dikumpulkan oleh manusia di dalam ketidaktahuannya, ketidakmengertiannya, sehingga mudah sekali ikut hoax yang disemburkan oleh si jahat. Ya, jadi iblis itu adalah sesungguhnya malaikat yang jatuh, dan itu adalah makhluk supranatural dan juga makhluk yang jenius, jauh lebih berpengalaman daripada manusia. Manusia pertama ada, iblis sudah ada, bahkan iblislah yang menjatuhkan, ya dalam arti memprovokasi. Memang tindakan memilihnya dilakukan oleh manusia, Adam dan Hawa itu, tetapi itu bermula dari provokasi iblis, tipu daya iblis, sehingga manusia jatuh dalam dosa. Maka manusia memberontak kepada Allah, melawan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini petunjuk hidup baru sungguh menegaskan kepada kita, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Bapak Ibu Saudara, ini penting. Ada banyak orang bukan mencari kebenaran, tapi menyatakan pembenaran atas pendapatnya. Bukan mencari kebenaran apa yang harusnya dilakukan, tetapi mencari pembenaran atas apa yang ingin dilakukannya. Bapak Ibu Saudara, itulah yang terjadi di dalam kehidupan manusia dari dulu sampai sekarang. Buktinya apa? Di Taman Eden,
kalau kita baca dialog Adam, Hawa, ular dan Allah yang menanyai, apakah ya Adam mengakui kesalahannya? Tidak. Dia lemparkan, perempuan yang kau tempatkan di sampingmu ini yang kasih aku buah itu sehingga aku makan. Ya itulah ya, kalau laki-laki tidak menjadi kepala di dalam rumah tangga, apa saja yang disodorkan oleh anggota keluarga yang lain ya dilakukan, sehingga apa yang terjadi? Ya kacau lah. Karena dalam konteks Adam dan Hawa ini, Adam yang diberitahu langsung oleh Allah, semua boleh kamu makan, kecuali yang satu itu tidak boleh. Tapi saat Hawa memberikan, kenapa kau dimakan? Harusnya kan dia mengakui, iya saya salah. Tetapi tidak. Adam seakan melemparkan itu kepada Allah. Perempuan yang kau tempatkan di sampingku itu ya kasih aku sehingga aku makan. Hawa juga tidak kurang suka main lempar ya. Laki perempuan sama aja kok suka main lempar. Hawa, bukankah Hawa yang memetik buah itu dan yang memakan pertama kali? Tapi dia lempar kepada siapa? Ular ini Tuhan yang suruh. Kok mau suruh ular? Disuruh Tuhan tidak mau kok. Tidak mau taat sama Tuhan kok taatnya sama si ular, kan begitu. Mau bersembunyi dengan dalil begitu juga tidak bisa. Namanya dosa adalah dosa dan mereka berdua mendapat hukumannya. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah ya Amsal menyatakan tegas, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sudah jatuh dalam dosa pun Adam dan Hawa masih melakukan pembenaran berdasarkan pengertiannya sendiri, berdalil ini itu dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan mengguruli satu tema yang merujuk kepada Kristus. Juga kita ingat bahwa Kristus juga disebut sebagai Adam yang kedua, ya, yang berbeda pilihan dengan Adam yang pertama di dalam konteks relasinya dengan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan nats kita, ya. Di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 11, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Mengapa kok menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus? Ya, karena Yesus Kristus itulah ya manusia sejati yang betul-betul melaksanakan kehendak Allah. Bapak Saudara, kadang kita ini berjumpa dengan orang, kalau ada sesuatu yang nggak pas dikasih tahu, loh, Tuhan Yesus kalau diperhadapkan dalam situasi seperti yang kamu hadapi, kira-kira memilih yang mana? Melakukan yang benar itu ataukah melakukan yang berdosa, baik dosa model A, model B, model C, model D, gitu ya. Seringkali kita berdalih sebagai manusia, loh itu kan Yesus, Pak, bukan saya. Saya tidak seperti Yesus. Saya bukan Yesus. Saya akan memilih yang menurut saya paling pas. Ya, kalau dikaitkan dengan petunjuk hidup baru tadi, ya memang bersandar pada pengertian sendiri. Bapak Saudara, waktu kita mengatakan dengan dalil begitu, sesungguhnya kita mengingkari kemanusiaan Yesus Kristus. Kita baru saja memperingati Natal, bukan? Natal artinya apa? Kelahiran. Kelahiran siapa? Yesus Kristus Tuhan kita. Siapa itu Yesus Kristus? Allah yang inkarnasi menjadi manusia. Allah yang kekal, yang tadinya tidak punya tubuh jasmani manusia, sekarang berkenan memakai tubuh manusia, hadir di tengah-tengah manusia. Ya, artinya apa? Yang tadinya dalam kekekalan adalah Allah
sekarang mengenakan kemanusiaan yang juga sejati. Manusia yang bisa merasa lapar, haus, bisa digoda, bisa merasa sedih, bisa marah. Itulah kemanusiaan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, namun yang luar biasa bahwa kemanusiaan Yesus Kristus ini berbeda pilihannya dengan Adam. Yang pertama itu, Kristus memilih tunduk sepenuhnya kepada Bapa, Allah Bapa di surga. Kalau kita baca dalam Yohanes 4 ayat 34 ya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi fokus hidupnya, apa yang menjadi tujuannya, untuk apa yang ada di dalam dunia, misinya jelas, melakukan kehendak Bapa. Ya. Nah, maka di sini seperti Kristus itulah, maka orang yang mengaku Kristen mestinya juga menaruh pikiran yang sama seperti yang ada dalam Kristus Yesus. Akan kontradiksi kalau kita ini mengaku Kristen tapi menolak pikiran dan perasaan seperti yang ada di dalam Kristus. Oh, itu kan Yesus beda dengan saya. Sesungguhnya ini satu penolakan terhadap Kristus. Ya. Padahal kita mengaku saya ikut Kristus. Seorang murid cukuplah kalau menjadi sama seperti gurunya. Guru kita, guru agung kita adalah Yesus Kristus. Ya. Dan kita semua orang percaya, selain disebut sebagai anak-anak Allah, juga ada istilah penting, yaitu murid-murid Kristus. Nah, maka seorang murid yang belajar pada seorang guru, Bapak Saudara, kalau kita lihat film silat, cerita silat, itu muridnya itu digembleng betul supaya ilmunya itu ya mendekati gurunya, atau kalau bisa semua ilmu gurunya itu diberikan kepada muridnya untuk melakukan misi. Biasanya kalau cerita silat kan balas dendam, juga mengalahkan musuhnya dengan jurus yang baru ditemukan. Nah, demikian pula seorang yang mengaku sebagai Kristen, dia mengaku sebagai murid Kristus, maka totalitas kehidupannya mestinya adalah untuk menjadi sama seperti gurunya. Ya, kan kadang banyak orang Kristen tidak mengerti soal ini, atau kadang tidak mau tahu. Yang penting Kristen itu bagi saya adalah minggu ke gereja, nanti berdoa minta pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, berkat Tuhan, lek sakit minta disembuhkan, lek sudah sembuh lupa sama Tuhan. Wah, ini kadang-kadang bisa terjadi di dalam kehidupan. Ya, orang kalau sudah sakit, napasnya atau tubuhnya tidak bisa gerak, janjinya pada Tuhan bilang, Tuhan, kalau Engkau sembuhkan aku akan menyerahkan hidupku sepenuhnya melayani Tuhan. Giliran sembuh, kemana orangnya? Ya, Bapak Ibu sekalian, itu yang sering terjadi di dalam kehidupan. Ya, nanti kita akan bahas lebih dalam mengapa begitu ya. Nah, ini Kristus dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan sebagai milik yang harus dipertahankan. Itu beda dengan Adam. Ya, kalau Kristus adalah Allah yang sejati, tetapi berkenan mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Beda dengan Adam yang pertama. Seorang manusia sejati, dia bukan Allah, ya, tetapi ingin jadi seperti Allah. Ya, yang satu mau kudeta, yang Adam kedua lawan Kristus ini, dia sudah punya tahta, tapi rela turun bahkan mengambil rupa sebagai hamba. Ini berbeda. Ya. Nah, sesungguhnya Bapak Ibu Saudara dan saya sudah berikrar bahwa ikut Yesus. Seharusnya di dalam konteks ini pun kita juga meneladani Kristus. Pikiran dan perasaan Kristus itu seperti ini, bahwa dia tidak semacam apa ya, sok hebat, sok berkuasa, ya tidak seperti itu, tetapi justru dia sebagai Allah yang berkuasa rela menjadi manusia sebagai hamba yang hina, ya, di tengah-tengah manusia.
Dan ayat 8-nya, dan dalam keadaan sebagai manusia, nah ini jangan lupa, ini tidak mengatakan dan dalam keadaannya sebagai firman yang kekal atau anak Allah yang kekal, itu tidak dikatakan demikian. Tetapi apa? Dalam keadaan sebagai manusia, artinya sama seperti kita. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini artinya apa? Ia merendahkan diri dalam keseluruhan hidupnya dari lahir sampai mati, ya. Bahkan matinya di kayu salib pun dia tetap taat. Beda dengan kadang kita ini ngaku Kristen, ya, tapi susah dikit sudah Tuhan kembali. Tuhan gimana sih? Aku ini kan sudah ke gereja rajin, sudah perpuluhan, sudah berdoa, sudah ini, sudah begitu. Kenapa kok Tuhan aku minta ini kok tidak diberi? Kenapa Tuhan kok aku mengalami sakit? Kenapa Tuhan kok aku mengalami kesusahan dan lain sebagainya? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, di dalam orang mengikut Kristus, ya, seringkali sikap-sikapnya tidak seperti Yesus Kristus. Ya. Coba saya tanya, kenapa Bapak Ibu Saudara berdoa kepada Tuhan? Coba renungkan. Apa pokok-pokok doa Bapak Ibu Saudara setiap harinya ini? Kebanyakan kita ini kan, Tuhan berkati saya, berkati anak, berikan kesehatan, ya, tangan saya sakit, kaki saya sakit, leher saya sakit, pinggang saya sakit. Mohon Tuhan beri kesembuhan supaya saya bisa berjalan lebih enak lagi dan sebagainya dan sebagainya. Hanya seputar itu, tidak maju-maju. Sedangkan kalau kita lihat di dalam Alkitab, doa-doa yang diteladankan oleh tokoh-tokoh Alkitab, ya, baik Yesus sendiri, baik para rasul, murid-murid itu, ya, itu banyak sekali yang bukan mencari keinginan diri sendiri, kenyamanan diri sendiri, tetapi betul-betul berpusat kepada kehendak Allah. Contohlah Yesus waktu di Taman Getsemani. Ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Sekiranya mungkin cawan ini lalu, biarlah cawan ini lalu. Tapi tidak berhenti di situ Yesus berdoa. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Ya. Dalam kemanusiaannya Yesus juga punya keinginan. Siapa sih yang suka menderita? Saya yakin kita bukan orang yang konyol milih penderitaan. Kalau kita orang normal, ya, bukan orang yang menikmati penderitaan sedemikian rupa. Cari mana? Di mana ada penderitaan? Aku tak kesana, mau menderita, tidak. Tetapi sebagai manusia normal, kita sebisa mungkin menghindari rasa sakit, menghindari penderitaan dan semacamnya. Tetapi Yesus Kristus, ya, juga adalah manusia normal yang dia sadar betul misi Allah harus dia jalankan dalam hidupnya, dan untuk itu dia harus melawan, ya, ketidaksukaan tubuh manusianya itu akan rasa sakit, akan disalibkan, ya, akan penderitaan. Maka dia bergumul, berdoa, dan di dalam doanya bukan berhenti sampai tidak ada yang mustahil bagi aku, tetapi biarlah kehendakmu yang jadi. Ini sikap, ya, rohani dari Kristus itu jelas. Rasul Paulus juga demikian, murid-murid yang lain juga demikian. Nah, memang waktu tidak banyak, saya bisa jelaskan contoh-contoh yang lain. Tetapi saya mau tarik begini dalam aplikasi hidup kita. Waktu kita berdoa, doanya kan sebenarnya esensi dalam iman Kristen. Tapi ada banyak hal kadang kita itu salah berdoa. Dan berdoa meminta yang salah, yang keliru.
Ya. Dalam arti begini, ada yang mengaku Kristen, tetapi berdoa atau percaya kepada Allah, melakukan aktivitas rohani, karena itu menuju agenda pribadinya sendiri. Ya, contoh misal ya, ini contoh pasti terjadi sebelum masa pandemi. Seorang remaja oleh orang tuanya sudah dorong, ayo kamu mesti rajin ke gereja. Males apa, kalau pergi pun terpaksa telat-telat begitu ya. Karena apa? Memang dia nggak ada hati ke gereja. Orang tuanya Kristen, sudah didorong ke gereja, tapi dia nggak ada hati ke gereja. Wah, ayo gereja seperti nggak ada gunanya, mending di rumah melanjutkan tidur atau main game di rumah, nonton TV di rumah dan sebagainya. Lalu suatu kali di gereja itu datanglah mahasiswa praktek, ya. Lalu didekati, akhirnya tidak lama kemudian si remaja ini jadi rajin ke gereja, ya. Ini remaja laki-laki, ya, rajin. Orang tuanya heran, loh, kok bisa ya? Tadinya mual sekali, sekarang ini nggak usah disuruh setengah jam sebelum kebagian remaja atau pusat remaja mulai sudah berangkat, katanya mau ikut pelayanan. Wah, hebat ini mahasiswa prakteknya, ini luar biasa, gitu ya. Kira-kira begitu ya anggapan orang tua ya. Lalu ya berlangsung ya sekian bulan, sampai kira-kira setahun mogok lagi. Loh, orang tuanya bingung, kenapa mogok ini? Ya, kan tadinya ini sudah rajin gitu ya. Datanya sedikit, karena cewek yang ditaksirnya nolak, maka dia mogok ndak ke gereja. Karena apa? Lah si doi kan ada di gereja itu sudah nolak, dia jengkel, malu apa dan sebagainya. Padahal selama ini sudah menunjukkan kerajinannya, pelayanannya, supaya paling tidak wajahnya bagus, penampilan bagus di hadapan cewek idamannya, dan nanti kalau nikah diterima. Nggak taunya ditolak. Oh, akhirnya orang tuanya mengerti. Jadi gitu. Tak kira kamu sudah berubah. Tak kira mahasiswa praktek tadi itu hebat sekali bisa memotivasi kamu ke gereja. Nggak taunya kamu sendiri punya agenda kejar si doi itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, waktu mendengar kisah ini mungkin kita tersenyum, tertawa dalam hati dan sebagainya. Tetapi orang dewasa pun sering melakukan hal yang sama. Hanya berbeda, tidak lagi kubur si doi yang sama-sama remaja itu, tidak. Tetapi ada hal-hal tertentu yang diinginkan, ingin didapatkan, maka rajinlah ke gereja, banyak berdoa dan lain sebagainya. Artinya apa? Intinya begini, Tuhan ya itu mau dijadikan salah satu alat yang mendukung diri kita untuk kita mencapai tujuan atau keinginan kita atau kesenangan kita. Jadi ini sebetulnya bukan sedang mengikut Tuhan, tetapi apa? Tuhan suruh dukung kita. Ini bukan kekristenan yang diajarkan oleh Alkitab. Kitab suci tidak mengajarkan Tuhan yang murahan seperti itu, Tuhan yang direndahkan seperti itu. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ada banyak hal orang-orang dewasa punya agenda di dalam hidupnya dan berupaya seakan Tuhan itu bisa diperalatnya untuk mencapai agendanya sendiri. Tidak bisa. Ya. Justru kalau Tuhan berbelas kasihan,
pikiran kita yang diputar balik. Ya, contoh realnya saya sendiri. Saya ke gereja waktu itu hanya cari nilai pelajaran agama waktu SMA itu. Nyata khotbahnya pendeta, tanda tangan, setor ke sekolah supaya saya dapat nilai. Hanya itu. Lalu kemudian ditambah lagi diduduk-dudukan sama sesama remaja di situ ya. Akhirnya ya namanya masih SMA lah, katanya cinta monyet gitu ya. Wah, jadi rajin, tapi bukan mengikuti agenda Tuhan, tapi agenda diri sendiri. Kekristenan semacam itu bukanlah kekristenan kalau diukur dari kitab suci. Kalau kita ke gereja hanya supaya sehat, supaya sembuh, supaya ekonomi keluarga bagus, supaya masalah di keluarga terselesaikan, tidak ada masalah lagi dan sebagainya. Maaf, saya katakan kalau hanya sekedar itu kita mengikut Tuhan, menyebut diri Kristen, jadi murid Kristus, kita ini terlalu kurang ajar terhadap Tuhan. Kok merendahkan Tuhan sedemikian? Ya, kalau orang belum kenal Tuhan mungkin begitu. Tapi kalau orang sudah sekian lama beribadah, mengaku beribadah kepada Tuhan, bergereja, tetapi masih punya konsep demikian, hati-hati. Itu suatu kekurangan ajaran di hadapan Tuhan. Seakan Tuhan itu salah satu tools kita, alat kita untuk mencapai agenda kita. Itu bukan ajaran kitab suci. Tetapi yang benar diberitakan kitab suci apa? Siapa yang sempurna? Tuhan atau manusia? Tuhan bukan. Rencana siapa yang sempurna? Rencana Tuhan atau rencana manusia? Rencana Tuhan bukan. Siapa yang maha kuasa? Manusia atau Tuhan? Tuhan bukan. Kita ini terbatas kok. Ngadepi pandemi yang kita sudah kalah kabut. Ya. Maka kalau seorang jadi Kristen, mestinya bukan punya agenda pribadi, Tuhan suruh ngikut dia, stempel agendanya, membuat agendanya berhasil. Salah. Tetapi sesungguhnya kita mengikuti agenda Tuhan. Apa rencana Tuhan untuk hidup kita, untuk hidup umat manusia? Dan kalau kita mengaku Kristen, kita menyerahkan diri Tuhan. Aku mau ikut dalam rencana besar. Mungkin aku bukan orang yang kelihatan terkenal, besar, menonjol. Mungkin aku melakukan hal yang kecil, sederhana. Tapi aku mau ikut. Aku percayakan hidupku dalam rencanamu. Dan Bapak Ibu, waktu kita nyemplung masuk menjadi seorang Kristen, mau mengikuti agenda Tuhan, tidak semua agenda Tuhan itu menyenangkan diri kita sendiri. Ada banyak hal, kadang ada perubahan-perubahan yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Ya, kalau si remaja yang tadi mau deketi si cewek itu kan perubahannya itu kan menyenangkan. Wah, datang lebih pagi, lebih bisa cepat ketemu dengan si cewek itu, bisa ngobrol, diajak pelayanan bersama dan sebagainya, begitu ya. Itu kepentingan pribadi, agenda-agenda manusia. Tetapi waktu kita mencemplungkan diri, mempercayakan hidup Tuhan, inilah hidupku, ya, aku mau mengikuti kehendak-Mu. Inilah kekristenan yang sesungguhnya diberitakan oleh kitab suci. Dan teladan agungnya siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus sudah berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Artinya apa? Sepenuhnya apa yang menjadi rencana Bapa di surga, Kristus siap lakukan. Dan kalau orang mengaku sebagai orang Kristen, harusnya juga Tuhan, aku siap lakukan. Apa rencana Tuhan? Apa kehendak Tuhan? Bukan Tuhan mau kita atur-atur, suruh menggolkan rencana kita, suruh memenuhi keinginan kita. Lupa lek itu, lek sakit doa minta sembuh, tidak boleh ya Pak? Loh ya boleh doa. Ya. Tetapi
kekristenan itu yang utama bukan itu. Untuk apa? Kalau sakit terus sembuh. Lalu kesehatan itu untuk apa? Kalau hanya untuk menikmat diri sendiri, itu bukan ajaran kitab suci. Tapi kalau kesehatan itu dibaktikan kepada Tuhan, digunakan untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan berita Injil, menolong orang yang kesusahan dan sebagainya, itu sesuai dengan ajaran kitab suci, firman Tuhan. Maka di sini sesuatu yang sangat penting, sikap seperti Yesus itu seperti apa? Memang di dalam ayat ini kelihatannya kalau kita baca begitu saja lewat, kita nggak mudeng. Ini memang terkait dengan berbagai ayat di dalam kitab suci. Dan bagaimana kita merespon ini? Dikatakan di dalam bagian ini, hendaklah menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus. Dan itu tensisnya present, artinya apa? Terus menerus. Ya. Memang ada cara praktis yang akan diterapkan begini. Kalau kamu bingung landasan, kamu harus memutuskan bagaimana dalam situasi yang sulit yang tertentu itu, berpikirlah, coba ya sedikit berimajinasi, bayangkan jika Yesus ada di dekatmu itu, kira-kira nasihat apa yang akan diberikan Yesus kepadamu? Atau kalau Yesus yang mengalami kondisi seperti itu, kira-kira Yesus akan bertindak seperti apa? Tapi ini tidak bisa hanya main begitu ya. Karena apa? Kalau kita tidak mengenal Yesus, maka yang kita bayangkan keputusan Yesus seperti apa atau Yesus akan bertindak apa, sangat mungkin keliru. Maka kita harus betul-betul mengenal Yesus. Sama seperti Bapak Saudara yang berpasangan itu loh. Kan pasti mikir, waduh, nek bojoku ini ngadepi kayak begini, dia pasti akan bereaksi begini. Lebih hafal kan? Kalau makin lama menikah kan begitu. Kalau intim dengan Kristus, intim dengan firman Tuhan, maka kita akan peka, waduh, kalau Kristus yang berpendapat dalam situasi seperti ini, kemungkinan besar, hampir bisa dipastikan Kristus akan menyuruh saya untuk melakukan ini. Pilihlah yang itu, meskipun ya Bapak Saudara itu tidak populer dan tidak menyenangkan kita. Maka kuncinya bagaimana? Sikap seperti Yesus itu akan betul bisa terwujud nyata nampak dalam kehidupan murid-murid Kristus kalau murid-murid Kristus itu betul-betul menggumuli firman Kristus. Kalau tidak, jangan harap. Jangan berpikir seperti perdukunan, aku tak dongo apa, petunjuk wasit apa, misi apa. Bukan seperti itu kekristenan. Tetapi kekristenan adalah relasi yang hidup setiap hari terus-menerus menggumuli perkataan Kristus pribadi, Kristus itu, dan merefleksikan ke diri kita sendiri. Karena Kristus adalah sebagai manusia, kita juga manusia. Nah, bagaimana sebagai manusia mengambil keputusan di dalam konteks yang dihadapi saat itu? Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, milikilah sikap seperti Yesus yang komitmennya jelas. Aku hanya melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Lalu yang kedua, ayat 8. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya taat sampai mati, bahkan tak sampai mati di kayu salib. Kepercayaan itu tidak berhenti sampai hanya pada pikiran dan perasaan atau di dalam batin atau secara rohani, tetapi juga secara tindakan. Kristus melakukan itu, tuntaskan itu sampai mati, bahkan sampai pada kematian yang mengerikan, yaitu di atas kayu salib. Inilah sikap Kristus. Dan Kristus mau kita sebagai orang yang percaya, yang berikrar saya adalah orang Kristen, juga memiliki tindakan yang demikian. Tidak berhenti hanya sampai kepada masalah yang ada di dalam pikiran dan perasaan. Kristus mewujudkannya sampai mati di kayu salib. Apa yang Bapak Ibu Saudara dan saya wujudkan dalam hidup ini sebagai bukti bahwa kita murid Kristus, sebagai bukti bahwa kita orang Kristen.
kalau kita hidup, ialah kita hidup bagi Kristus. Itu tekad yang dinyatakan oleh Rasul Paulus dan bisa kita teladani. Dan kalau mati adalah keuntungan. Keuntungan karena apa? Wes untung mati, bukan itu konteksnya. Semua tetap berpusat kepada Kristus. Kematian orang percaya pun harus dalam konteks memuliakan Kristus. Jika itu yang terjadi di dalam kehidupan kita, ya, maka kesaksian di tengah dunia ini, kesaksian orang percaya akan demikian dahsyat. Tapi kita sadari kita semua bergumul dengan kedagingan kita, ya. Jangankan sampai pada tindakan, sampai pada pemikiran sudah banyak orang yang menolak, yang keberatan, yang pakai dalih ini. Wah, itu kan Yesus, dia kan Tuhan selalu tidak. Kalau diperhadapkan kepada kemanusiaan Yesus yang taat, menganggap itu kan karena keilahiannya. Tidak, itu kemanusiaan Kristus juga taat sepenuhnya. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini di awal tahun 2021, pesan yang tidak lunak, tapi pesan yang sangat keras dan tegas dinyatakan di dalam nats ini. Biarlah kita betul-betul memiliki sikap seperti Kristus. Karena itulah yang terbaik. Itulah yang paling membawa sukacita dan damai sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau kita hanya ngambang-ngambang dan hanya mencari senang sendiri, kegelisahan dalam batin kita tidak akan pernah pergi. Karena kita diciptakan bukan untuk itu. Kita dipanggil untuk melakukan kehendak Tuhan. Sikapnya seperti apa? Seperti Yesus Kristus. Karena memang Allah mau memuliakan kita, sebagaimana ya Allah telah sangat meninggikan Kristus. Nah, kita nanti pada akhirnya akan dibawa masuk dalam kemuliaan Kristus. Memang kita tidak identik dengan Kristus, tetapi kita dibawa masuk dalam kemuliaan. Kalau kita perhatikan di dalam Roma 8 ayat 29-30, kita akan dimuliakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, milikilah sikap seperti Kristus. Jangan sampai ayat 11 ini terjadi baru kita sadar. Ayat 11 ini terjadi, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini pada final nanti terjadi. Ya, sehingga orang yang menolak pun mau tidak mau akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang mau tidak mau harus mengaku, tetapi biarlah kita menjadi orang yang dengan pilihan sadar betul-betul mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dari sekarang masa hidup kita ini, jangan sampai terlambat baru, waduh iya ya, betul mestinya aku dari dulu menuhankan Kristus dalam seluruh kehidupanku. Wah, kaset kalau sudah. Ini kan apa? Orang yang tidak percaya pun nanti akan mengakui. Kenapa? Tidak bisa menyangkali fakta yang dihadapannya. Nah begitu. Lagu ini masih belum begitu jelas. Saya tanya, ini warna apa yang ada di dalam tangan saya ini? Mungkin ada yang berkata, oh kelihatan cuma putih itu. Tapi waktu ini sudah diperhadapkan pada Bapak Saudara. Saudara, Bapak Saudara masih tidak mengatakan bahwa ini putih, mengatakan ini hitam, ya itu berarti bermasalah, ya. Tapi nanti pada hari zaman orang mau tidak mau diperhadapkan bahwa Yesus adalah Tuhan, itu tidak lagi bisa berdalih, dan segala lutut akan bergelut, segala lidah akan mengaku. Nah, mari kita miliki sikap seperti Kristus di dalam kemanusiaannya itu, yang betul-betul taat pada kehendak Bapa di surga, yang betul-betul karena kasihnya rela mengosongkan diri, merendahkan diri, mengambil upah sebagai hamba, jadi manusia, melayani, taat sampai mati di kayu salib. Kiranya Tuhan menolong kita. Tahun 2021 tahun juga yang tidak mudah. Covid belum tentu bisa teratasi, walaupun namanya 19
20 sudah dilewati, 21 belum tentu tuntas. Bahkan bisa muncul varian virusnya atau istilahnya strain yang lebih ganas. Bahkan vaksin pun belum tentu menjamin apakah bisa menuntaskan masalah ini, ataukah justru akan timbul masalah yang baru karena vaksin. Tetapi Bapak, Saudara dan saya, Tuhan mau melalui firman ini betul-betul menaruh pikiran dan perasaan seperti yang ada pada Kristus Yesus. Apapun yang terjadi, kita tetap setia, ya. Bagaimana kemanusiaan Yesus itu menjadi teladan agung bagi kita, dan kita kerjakan dalam hidup kita meski dengan keterbatasan dan kelemahan serta keraguan kita. Tetapi niat untuk itu sepatutnya ada di dalam setiap orang yang mengaku sebagai murid Kristus. Jangan putus asa, jangan mencoba mencari jalan pintas yang ditawarkan oleh si jahat, karena Bapak Saudara akan menyesal di kemudian hari. Tetaplah di dalam jalan. Inilah satu-satunya cara menghadapi dan menjalani kehidupan ini tetap dalam damai sejahtera dan sukacita. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Kau mengingatkan kami. Ampuni kami, kadang kami saat diperhadapkan kepada pribadi Kristus yang juga adalah manusia sejati itu, sering kami mengelak, oh Kristus Tuhan, kami manusia. Padahal yang sedang Kristus tampilkan adalah di dalam kemanusiaannya. Dia betul-betul mentaati kehendak Allah. Dia mengorbankan diri. Terima kasih ya Allah, karena Kau telah memberikan Kristus menjadi teladan agung kami. Ampuni kami kalau seringkali kami lebih mengikuti godaan hawa nafsu daging, hal-hal yang menyenangkan diri kami. Bahkan mungkin ada di antara kami yang hanya menempatkan Tuhan itu sebagai salah satu alat untuk mensukseskan agenda kami, yang sesungguhnya sangat terbalik. Seharusnya kamilah yang mempersembahkan hidup untuk menggenapi rencana Allah dalam hidup kami, yang pada ujungnya adalah untuk tujuan dan maksud Allah, kemuliaan Allah Bapa. Bimbinglah kami untuk terus-menerus yang mendekat, makin mengenal Engkau, sehingga sikap kami makin mirip dengan-Mu ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita memberikan persembahan sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Di persembahan akan dimasukkan di kotak persembahan yang ada di kotak belakang pada saat ibadah selesai. Kita akan memuji Tuhan, jangan kamu khawatir. Jangan
segala berkat-berkat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan apa yang telah kami terima dari Tuhan sebagian kami persembahkan sebagai ucapan syukur kami. Biarlah Tuhan berkenan menerima persembahan ini. Nanti juga hamba-hamba-Mu yang mengelola, agar persembahan dapat dipakai bagi pekerjaan Tuhan di tengah gereja tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Segenap majelis dan hamba Tuhan, kami mengucapkan selamat masuki tahun yang baru. Kiranya di tahun yang baru ini kita terus semakin memuliakan Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan, dan kita juga terus menjaga diri, mawas diri, khusus dalam masa-masa pandemi COVID-19. Kita tetap yang mematuhi protokol kesehatan. Kita akan menjaga diri sendiri, jaga orang-orang yang ada di sekeliling kita, sesama kita dan keluarga kita. Kita percaya Tuhan yang hidup akan terus menyertai dan memimpin hidup kita. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengakhiri ibadah kita akan bangkit berdiri. Segala puji hormat kita kembalikan kepada Allah Tritunggal. Kita pujikan doksologi, doa berkat oleh Bapak Pendeta Gunawan, dan kita tutup dengan Amin Song. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Jalanilah tahun 2021 dengan sungguh-sungguh memiliki sikap seperti Yesus Kristus, menaruh pikiran dan perasaan seperti Yesus Kristus, terus-menerus sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang tahun 2021. Supaya kita terus memuliakan Allah Bapa kita yang di surga. Kita terapkan itu dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, pekerjaan, bergereja, bermasyarakat, dimanapun dan kapanpun, dalam situasi dan kondisi apapun, supaya nama Allah Bapa kita yang dipermuliakan. Dan untuk melaksanakan tugas itu, terimalah berkat Tuhan. Kasih setia, rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan pertolongan Roh Kudus melimpah atasmu sekalian hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati.